Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini saya akan bahas mengenai aplikasi sederhana menggunakan VBA, gitu ya. Jadi untuk aplikasi ini merupakan aplikasi untuk pembelian atau penjualan di sebuah resto, misalkan resto ramen gitu ya. Contohnya seperti itu. Di sini saya beri nama ramennya Arigato. Nah, di resto ini nanti terdapat beberapa menu, ada 3 menu, misalkan ada beef ramen, spesial ramen, ada just ramen, lalu ada snack dan drinknya atau minumannya, ada ocha, kimchi, tempura. Oke, untuk di sini masih untuk harga ya, harganya masih saya embedded atau saya tuliskan di eee, source code programnya, gitu ya. Nanti baiknya untuk, harga itu nanti kita simpan di sebuah sheet yang nanti kita akan lookup. Misalkan beef ramen harganya berapa, spesial dan just ramen. Nah, untuk contoh kali ini kita masih simpan di source code-nya, artinya kita masukkan di sebuah variabel. Oke, nanti kita kembangkan kembali jika kita, simpan data-data harga, data-data lainnya di lookup, di sebuah sheet yang nanti kita akan lookup. Nah, nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, untuk untuk source code-nya, jadi untuk logiknya adalah nanti ketika setiap kita membeli sebuah produk, kita akan masukkan, di notanya di sini gitu ya, jumlahnya berapa, namanya apa, harganya berapa, totalnya berapa, di mana total harga dikali jumlah. Nah, untuk, jika si produk yang sama sudah pernah kita klik, maka kita hanya mengedit jumlahnya saja, gitu. Oleh karena itu, kan sebelumnya sudah dibahas bahwa untuk, membuat incremental value kita bisa gunakan sebuah angka di sebuah, rank atau sheet, rank di sebuah sheet gitu ya, misalkan di sini, nanti kita, ini digunakan untuk, pengisian notanya. Nah, untuk, menentukan bahwa satu menu sudah dibeli atau sudah kita masukkan ke nota atau belum, maka saya buat lagi counter atau incremental value-nya untuk, eee, masing-masing menu. Misalkan 0 itu adalah dia tidak pernah dibeli, tidak pernah diklik, 1 itu dia sudah 1 kali pernah dimasukkan, jadi bukan jumlahnya ya, tapi berapa kali dikliknya kita akan buat, eee, simpan datanya sementara di sini. Oke, nah nanti setelah selesai, datanya akan disimpan di data transaksi, seperti itu. Oke, sementara kita delete dulu semua. Oke, itu ya. Nah, contoh yang sudah jalan saya sudah tambahkan source code di beef ramen ini. Jadi pada saat saya klik, maka BR-nya ini akan 1. Jadi BR itu beef ramen, yaitu 1, ada spesial ramen semuanya tergantung menunya. Nah, ini akan 1, jumlahnya 1, lalu incremental untuk, notanya 4, lalu kita klik lagi, yang berubah adalah, jumlahnya saja, dia juga 2 kali diklik. Nah, walaupun misalkan saya tambahkan 3 jumlahnya, saya klik maka jumlahnya bertambah, tapi ini 3 karena maksudnya ini jumlah kliknya gitu ya, seperti itu. Oke, nah, untuk source code-nya saya jelaskan dulu gitu ya. Nah, untuk beef ramen, jadi nanti untuk source code, setiap menu hampir sama, yang membedakan adalah nilai dari S ini. Jadi S1 untuk BR, S2 untuk SR, S3 untuk JR, S4 untuk OC dan selanjutnya gitu ya. Nah, untuk BR itu ada di S1 gitu. Oke. Nah, kita punya 3 buah variabel, ada BR, ada I, ada J, di mana BR adalah untuk mengambil value dari, data, jumlah untuk beef ramennya, I untuk value adalah untuk raw, notanya, dan J untuk pengulangan nantinya. Oke. Nah,
Nanti dicek, kalau BR-nya sama dengan 0 artinya dia tidak pernah masuk ke nota, maka itu langsung aja gitu ya, nilai J ke I gitu kan. Nilai J ke I-nya diisi jumlahnya, TXT-JML gitu ya. Nanti K ke I-nya diisi biframen, L ke I diisi harganya, M ke I diisi L ke I dikali dengan J ke I. J ke I value dikali L ke I value gitu ya. Setelah itu, nilai I-nya bertambah 1 dan S ke satunya bertambah 1. Seperti itu. Nah, bagaimana jika sudah ada, artinya BR-nya sudah tidak sama dengan 0, maka kita akan mengulang, variabel kita gunakan J, akan mengulang dari 3, karena kita akan mulai dari sini sampai I-1, gitu ya. Kalau jumlah datanya ada 6, berarti 3, 4, 5, karena 6 itu untuk next-nya kan gitu ya. Oke. Nah, nanti dicek untuk setiap nama atau K ke J, kita akan cek kalau dia biframen, maka apa yang dilakukan? Kita akan menambahkan ini dengan ini, gitu ya. J ke J, J ke J, J ke J akan ditambahkan dengan TXT jumlah, gitu ya. Lalu total akan dikalikan lagi, gitu ya. J ke J dikali dengan L ke J, gitu ya. Setelah itu BR-nya bertambah 1. Seperti itu. Kalau dia biframen, nanti akan dia cek satu-satu. Gitu ya. Nah, itu logiknya. Jadi setiap dia menemukan, dicek dulu apakah sudah ada pernah memasukkan ke sebuah nota. Kalau belum berarti langsung saja kita masukkan. Kalau sudah berarti kita hanya mengganti jumlahnya saja atau dicari satu-satu dulu yang namanya sama dengan yang kita cari. Kalau ketemu maka jumlahnya akan ditambahkan dengan jumlah yang kita masukkan di sini. Totalnya akan dikalikan lagi jumlah dikali harga, yang ini akan ditambahkan 1. Seperti itu. Yang spesial ramen juga sama gitu ya. Nah, spesial ramen juga sama di sini gitu ya. Nah, karena belum ada, kita tambahkan jadi jumlahnya 3, nilainya jadi 1. Kalau saya tambahkan lagi 1, dia akan nyari satu-satu gitu ya. Kalau yang namanya sama dengan ini ketemu, maka jumlahnya akan ditambahkan dengan yang kita inputkan, gitu ya. Oke, kalau ini hanya sum dari sini gitu ya, saya tambahkan di sini. Oke, itu ya. Nah, kita akan coba satu, karena ini belum saya isi, gitu ya. Nah, misalkan di sini sama, berarti kita punya dim, misalkan just ramen JR I J S integer gitu, lalu SR sama dengan misalkan sheet 1 titik rank S3 berarti ya, S3 titik value. Oke, setelah itu I adalah, kan itu ya, saya kopas saja ya, nggak apa-apa. Kita ambil dari untuk nilai increment-nya, notanya, itu kita ambil I1-nya. Nah, di sini dijelaskan jika SR-nya 0, atau berarti di sini adalah jika JR-nya 0, bukan SR ke bawah, JR. Jika JR-nya 0, artinya nilai di S ketiganya itu masih 0, maka sama, cuman ini kita ganti dengan just ramen, misalkan harganya 17.000 contoh aja ya. Oke. Nah, lalu kalau ininya sama kan ya, harga dikali jumlah, JR-nya ditambahkan untuk S ketiga. Gitu. Kalau tidak kita cek lagi. Kalau tidak berarti kita akan mengulang for J J sama dengan 3 dari mulai 3 karena notanya dimulai dari baris ketiga selama I-1.
tergantung value. Iya, berarti data di notanya udah ada atau belum. Nanti dicek, kalau dia itu adalah just ramen gitu nanti. Kalau mau sama sih kopas aja dari sini supaya, name-nya sama, itu. Karena itu nanti yang dituliskan di nota ya. Nah, ini sama, cuman bedanya ini aja sih S3-nya nanti bertambah 1. Itu ya. Selesai, and if, next J. Jadi akan dilakukan pencarian satu-satu, per baris. Dia akan mengulang sebanyak data yang ada di nota itu. Gitu ya. Nah, nanti, ini sama kita tambahkan. Ini akan bertambah. Nah, nanti bisa ditambahkan untuk ocha, kimchi, tempura. Bedanya dia datanya ada di S4, S5, S6 gitu ya. Itu tinggal ditambahkan saja. Oke, jadi untuk selanjutnya kita akan tambahkan, tombol done, di mana done ini nantinya kalau kita klik, dia akan memasukkan data nota ke data transaksi gitu ya, data master transaksi dengan menambahkan tanggal dan, nanti akan mencetak nota, gitu ya. Jadi, kita bisa siapkan untuk tanggalnya, kita gunakan, function now di Excel. Nanti kita akan masukkan ke script yang ada di done ini. Nah, dari sini kita nggak ngambil dari rank ini ya, tapi kita masukkan ini. Oke. Pertama kita ngambil dulu value dari nilai I gitu ya. Nah, untuk setiap, nilai I ini dicek, datanya, kita ambil jika I-nya sama dengan 3, nah maka kita akan langsung pindahkan saja gitu ya. Ketika I-nya 3 maka nilai A, J sama dengan no di sheet 2. Jadi kita akan pindahkan data dari nota nilai K ke J ke A, B, C, D, E yang ada di sheet 2. Seperti itu ya. Jadi, kita akan pindahkan nilai K, J ini, K ke J, ke sheet 2. A, B, C, D. Kita mulai dari 3 juga biar sama gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti kalau sudah kita pindahkan nilainya gitu ya. Jadi yang A diisi tanggal, B diisi untuk jumlah. Ini saya pindahkan J dengan L-nya ya. K dengan J-nya. Jadi K-nya itu isinya adalah nama dulu, J itu adalah jumlahnya, harga total gitu ya. Pindah ke B, C, D, E yang ada di sheet 2. Jadi ini yang membedakan ya, kita simpannya di sheet 2, diambil dari sheet 1. Nah, nanti setelah itu notanya kita kosongkan. Gitu ya, sehingga value yang ada di notanya kita kosongkan untuk setiap J ini. Jadi setelah kita pindah ini kita kosongkan, gitu. Setelah itu, setelah selesai semua kita pindah, maka, nilai S-nya dirubah semua jadi 0, nilai I-nya dikembalikan ke 3, lalu kita lakukan pengulangan, lakukan print gitu ya, print sebagai PDF kalau saya lakukan ini adalah print as PDF atau print kemana saja gitu ya. Intinya kita gunakan active window, selected sheets, print out, nanti copies-nya berapa, collect-nya true, ignore print area-nya false. Jadi di sini saya buat dulu print areanya itu di nota gitu ya, sehingga tidak boleh di-ignore, hanya itu yang bisa kita print, gitu ya. Nanti untuk, script, nge-print-nya gitu ya, kita bisa gunakan print out, active window, selected sheets, print out, berapa copy, collect-nya true, dan tidak bisa di-ignore untuk print areanya atau ignore print areanya adalah false gitu ya. Jadi kalau saya klik down di sini, oke. Nah, dia ngeprint. Nah, kebetulan ya bebas sih mau ngeprint kemana aja. Mungkin nantinya ke perangkat ya. Ini saya print sebagai PDF. Oke, kita print dan ini kita jadinya kosong, data pindah ke sini. Itu ya. Berarti satu transaksi gitu. Sebenarnya nanti untuk tanggalnya sebaiknya
kita detail dengan jam transaksinya gitu ya. Yang nanti yang lebih keren lagi atau lebih bagus lagi sesuai kaidahnya harus ada data transaksi gitu ya, nomor transaksinya. Oke, nanti ini bisa kita kembangkan, ini juga akan saya kembangkan kembali karena di sini ada yang masih kurang sih, yaitu adalah kita tidak punya incremental value di sini gitu ya. Jadi nanti, apa nilai bawahnya ini nanti kalau Anda masukkan baru nanti masih tetap dia, karena dia mengikuti nilai ini. Kalau 3 berarti semuanya dari 3. Nah, kita punya incremental value juga di sini, sehingga kalau sini saya tuliskan misalkan 3, awalnya 3 ya. Nanti dia ketika saya masukkan data ke sini, dia akan bertambah dengan data ini jadi 6, itu. Seperti itu. Nah, itu nanti, akan kita kembangkan, di, materi selanjutnya. Oke, mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.